Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil ide usaha bisnis kami, yaitu susu oat kurma. Nah, kami di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Mutia Sundari NIM 263. Selanjutnya dengan teman saya. Saya Maya Shena Sabia dari NIM 268. Dan saya Indah Fitrianti dengan NIM 283. Selanjutnya yaitu kita ke latar belakang. Minuman sehat adalah jenis minuman yang memberikan kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selain air putih, ada banyak minuman bergizi lainnya, contohnya itu susu. Nah, susu memiliki gizi yang tinggi, dan susu itu mempunyai banyak varian. Salah satu yang cukup marak di masyarakat tuh yaitu susu kurma. Nah, susu kurma tuh mempunyai segudang manfaat dari buah kurmanya itu untuk kesehatan tubuh. Nah, setelah mengetahui banyak manfaat dari susu kurma, kelompok kami berinisiatif untuk menginovasi produk tersebut dengan menambahkan oat dan kurma. Nah, sehingga lahirlah produk kami yang bernama susu oat kurma dan memiliki segudang manfaat atau combo sehat bagi masyarakat. Selanjutnya, tujuan. Nah, tujuan kami di sini yaitu mengajak masyarakat untuk mengenal minuman sehat. Salah satunya adalah produk kami yaitu susu oat kurma. Nah, yang kedua, memberikan minuman sehat dan rendah gula yang kaya akan manfaat. Yang terakhir, memberikan solusi untuk masyarakat yang ingin memulai pola makanan sehat. Nah, selanjutnya tuh ada di apa sih keunggulan dari produk kami? Itu tuh kami paparkan menjadi 3 keunggulan. Nah, yang pertama tuh susu oat kurma itu tuh sangat cocok untuk orang yang sedang diet. Jadi kalau misalnya ada yang diet tuh nggak perlu pusing lagi mikirin tentang apa sih susu yang bagus buat diet gitu. Nah, susu kurma lah solusinya. Nah, selain itu, salah satu alternatif untuk masyarakat yang tidak terlalu suka susu murni. Nah, dengan adanya produk kami ini yang bernama Milk with Love, masyarakat tetap bisa merasakan khasiat dengan olahan berbeda pada umumnya. Nah, yang terakhir, kurma yang kami gunakan tuh kurma yang sangat berkualitas. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membacakan analisis pasar dari ide bisnis kami. Perkembangan kebutuhan masyarakat membuat berbagai usaha minuman bermunculan saat ini. Susu juga merupakan salah satu jenis minuman yang banyak diminati oleh konsumen, baik itu secara luas. Sedangkan kurma sendiri merupakan salah satu makanan yang biasanya hanya dikonsumsi pada bulan Ramadan saja. Namun, sering perkembangan zaman, banyak orang-orang yang mengolah susu dengan berbagai rasa. Untuk itu, kami mencoba berinovasi membuat susu dengan tambahan oat serta pemanis alami dari kurma, dan produknya yaitu bernama susu oat kurma. Susu oat kurma ini sangat cocok untuk mengisi perut kosong sebelum sarapan. Selain dapat dikonsumsi oleh seorang dewasa, minuman ini juga sangat bagus bila dikonsumsi oleh anak-anak maupun remaja, karena memiliki banyak manfaat. Namun, tidak perlu khawatir bagi para remaja atau dewasa yang sedang melakukan diet, karena susu oat kurma ini menggunakan bahan pemanis alami hanya dari kurma atau non-gula. Susu oat kurma ini juga sangat bagus untuk ibu hamil atau yang sedang menyusui karena sebagai ASI booster. Itulah analisis pasar terkait konsumen. Segmentasi pasar yang diutamakan yaitu pada ibu hamil atau yang sedang menyusui, orang-orang yang sedang diet, maupun para pecinta susu. Produk susu oat kurma ini juga memiliki kriteria konsumen, yaitu masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dikarenakan produk ini masih relatif murah. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha. Yang pertama, keuntungan. Keuntungan didapatkan dari harga dikali jumlah produksi dikurang visi.
yaitu 11.000 dikali 35 dikurang 239.070,5. Keuntungannya yaitu 145.929,5. Biaya variabel per unit atau AVC diperoleh dari TVC per Q, yaitu 212.550 dibagi 35, sehingga berjumlah 6.072. Selanjutnya, biaya tetap per unit atau AFC, yaitu diperoleh dari TFC per Q, yaitu 26.520,5 dibagi 35, sehingga mendapatkan hasil 757,7. Selanjutnya, R per C, diperoleh dari TR per TC, 385.000 dibagi 239.070,5, sehingga mendapatkan 1,610. R per C rasio lebih dari 1. Maka artinya usaha ini layak dijalankan, yang berarti setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan, maka akan menerima pendapatan sebesar Rp 1.610. Selanjutnya BEP volume, yaitu diperoleh dari TFC per P dikurang AVC, 26.520,5 dibagi 11.000 dikurang 6.072, dan memperoleh hasil 5,381. Jadi, produk akan mengalami titik impas saat produksi mencapai 5 botol dari jumlah 1 kali produksi, yaitu sebanyak 35 botol. Selanjutnya BEP harga, yaitu TC per Q, 239.070,5 dibagi 35 dan memperoleh 6.830. Jadi, produksi akan mengalami titik impas terjadi saat produksi seharga 6.830 per botolnya. Selanjutnya HPP, yaitu diperoleh dari TVC atau total produksi ditambah TFC atau dibagi total produksi. 212.550 dibagi 35 ditambah 20.520,5 dibagi 35. 6.072 ditambah 757,7 sehingga mendapatkan hasil 6.829,7. Jadi, HPP dari produk susu oat kurma sebesar 6.829,7, di mana nilai tersebut merupakan harga impas dari penjualan produk bisnis kami. Apabila menjual lebih dari harga HPP, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan, dan apabila menjual di bawah HPP, maka perusahaan akan mengalami kerugian nantinya. Selanjutnya yaitu PBP, yaitu diperoleh dari total biaya investasi dibagi laba produksi. 396.000 dibagi 145.929,5 dan memperoleh hasil 2,71. Jadi, PBP bernilai 2,71 artinya bahwa waktu pengembalian modal investasi dari usaha selama ini. Selanjutnya, manajemen SDM dalam bisnis kami. Manajemen SDM ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Bagan struktur organisasi usaha susu oat kurma yaitu sebagai berikut. Yang di atas ada owner, di bawahnya owner yaitu manajemen produksi dan manajemen marketing. Owner bertugas memimpin suatu perusahaan, serta memastikan usahanya berjalan dengan lancar. Selain itu, owner berperan penting dalam mengembangkan strategi bisnis plan. Mengembangkan strategi pemasaran juga harus diperbarui sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal pula. Hasil ini menjadi tanggung jawab owner untuk bisa memenuhi visi misi dari ide bisnis atau perusahaan yang sedang dijalani. Yang kedua yaitu manajemen produksi. Peran utama dari manajemen produksi ini adalah memastikan perusahaan menghasilkan produk yang berkualitas yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan secara teratur. Selanjutnya yaitu manajemen marketing yang bertanggung jawab dalam kegiatan promosi serta penjualan usaha susu oat kurma. Sistem kompensasi merupakan kontrak prestasi terhadap penggunaan tenaga atau jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja.
atau kompensasi merupakan jumlah paket yang ditawarkan organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya. Sistem kompensasi yang berusaha ini kami lakukan yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Untuk kompensasi langsung, kami memberikan gaji dan intensif untuk para karyawan. Sedangkan kompensasi tidak langsung yaitu kami memberikan tunjangan dan fasilitas. Oke, selanjutnya ada strategi pengembangan bisnis. Dalam menjalani usaha susu oat kurma ini memiliki beberapa rencana pengembangan usaha, di antaranya pengembangan usaha ini akan dibuat dalam rancangan per tahun, di mana akan dijabarkan sebagai berikut. Untuk tahun pertama, kami akan melakukan promosi produk serta melakukan perbanyakan varian rasa serta menambahkan topping. Untuk tahun kedua, kami akan melakukan peningkatan sebanyak 50% dari jumlah produksi sebelumnya, serta melakukan perbanyakan varian rasa dan menambahkan topping. Dan untuk tahun ketiga sampai tahun kelima, kami akan memperluas jangkauan pemasaran produk minimal dapat tersebar di seluruh Jogja. Melakukan peningkatan produksi sebanyak 50%, serta membuka kedai atau toko sendiri. Selanjutnya yaitu cara produksi. Untuk alat dan bahan, tahapan dalam melaksanakan produksi susu oat kurma memerlukan suatu proses. Proses tersebut dimulai dari persiapan alat dan bahan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk memproduksi susu oat kurma. Alatnya ada blender, corong, saringan, sendok, panci listrik, serta wadah atau mangkok. Dan bahan yang dibutuhkan ada kurma, air, susu full cream, serta oatmeal. Untuk proses produksinya, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, masukkan 5 buah kurma yang telah dibuang bijinya ke dalam satu wadah, lalu tambahkan susu full cream secukupnya. Ketiga, masak oat sekitar kurang lebih 3 menit. Setelah oat teksturnya sudah kental, lalu disaring. Selanjutnya, masukkan oat yang telah disaring, kurma serta susu full cream yang sudah direndam ke dalam blender. Lalu blender sampai semua bahan sudah halus dan teksturnya pas. Setelah jadi, susu oat kurma ini disaring terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam botol. Oke, selanjutnya masukkan hasil susu kurma yang telah disaring ke dalam botol kemasan. Dan yang terakhir, susu oat kurma siap diminum atau dimasukkan terlebih dahulu ke kulkas agar lebih nikmat. Selanjutnya adalah cara pemasaran. Untuk bisa dinikmati dan dikenal oleh banyak orang, susu oat kurma memerlukan strategi pemasaran yang tepat. Setiap produk dalam strategi pemasaran disesuaikan dengan target pasar yang dituju, sehingga produk tersebut tetap tepat sasaran. Hal yang dilakukan agar produk bisa dikenal dan terjual. Berikut strategi pemasaran yang dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama adalah strategi produk. Produk susu oat kurma merupakan produk berbahan dasar kurma dengan inovasi menjadi sebuah susu oat kurma. Susu yang memiliki rasa manis khas yang berasal dari kurma sehingga manis dalam produk kami alami, serta tambahan rasa oat yang berasa. Bahan yang digunakan juga berkualitas. Susu oat kurma ini kaya akan manfaat seperti baik untuk kesehatan kulit, bagus untuk orang diet karena non gula, serta sangat cocok diminum oleh ibu yang sedang menyusui. Hal ini menjadikan susu kurma aman untuk semua kalangan. Selain itu, kemasan yang digunakan juga premium, sehingga mudah dibawa serta higienis. Yang kedua adalah strategi harga. Penetapan harga yang dilakukan mengacu kepada HPP atau harga pokok produksi, serta mempertimbangkan bahan baku yang relatif disesuaikan dengan harga pasar, sehingga harga produk disesuaikan dengan harga bahan baku. Untuk harga produk susu oat kurma kami ini, satu botol susu oat kurma ukuran 250 ml ini harganya 11.000. Yang ketiga adalah strategi tempat. Memasarkan produk susu oat kurma salah satunya di wilayah kampus.
Selain itu, untuk meningkatkan penjualan produk susu at kurma dilakukan secara online untuk memperluas pasar, serta memperkenalkan produk kami ke masyarakat luas. Untuk kedepannya, susu at kurma akan menambah wilayah pemasaran secara luas. Yang terakhir ada strategi promosi. Strategi pemasaran dan promosi yang kami lakukan dalam menjual produk susu at kurma yaitu dengan mengenali calon pelanggan kita terlebih dahulu. Karena dari awal kami sudah menentukan target pasar produk kami yaitu kalangan mahasiswa yang suka susu, utamanya yang sedang diet, ibu menyusui, serta orang yang memiliki alergi susu. Setelah itu, kami bisa fokus mempromosikannya kepada mereka. Cara mempromosikannya bisa secara offline maupun online. Untuk offline, kami akan menawarkan ke keluarga terdekat, teman-teman kuliah, teman kos, atau bisa juga ibu kos. Saat menawarkan produk susu at kurma ini, kami juga harus menjelaskan terkait manfaat apa sih yang didapat jika kita minum susu at kurma ini. Sebagai seorang mahasiswa, pasti sudah paham dan ahli terkait media sosial. Untuk itu, kami juga menggunakan media sosial untuk media promosi online produk susu at kurma kami. Media sosial yang kami gunakan berfokus kepada Instagram dan WhatsApp pribadi. Caranya dengan membuat story di Instagram pribadi, Instagram produk, dan story WhatsApp. Dan tentunya harus disertai foto produk atau poster dan caption yang menarik agar para pembeli tertarik. Kami juga menawarkan di grup WhatsApp yang kami punya, serta personal chat, kontak WhatsApp, atau followers Instagram kami. Produk susu at kurma ini sistemnya pre-order karena agar lebih fresh, tetapi terkadang kami buat juga untuk yang ready stock di hari-hari tertentu, misal hari Jumat. Untuk Instagram, produk kami juga sudah memiliki Instagram sendiri, yaitu @milkwithlove. Strategi pemasaran dan promosi lain yang akan kami lakukan yaitu memberikan diskon atau potongan harga atau buy two get one setiap hari Jumat. Karena hari Jumat merupakan hari yang berkah, jadi setiap pembeli yang membeli susu at kurma kami di hari Jumat akan mendapat potongan harga atau buy two get one. Selain itu, jika ada teman atau orang yang membeli produk kami dalam jumlah banyak atau reseller akan mendapat harga yang berbeda atau lebih murah. Selanjutnya ada perencanaan keuangan. Untuk yang pertama ada biaya investasi. Dalam usaha susu at kurma didapatkan beberapa biaya, diantaranya adalah biaya investasi. Berikut adalah rincian biaya investasinya. Uraiannya adalah gelas, corong, panci elektrik, saringan, piring, mangkok, sendok makan, blender, dan cooler box. Untuk total nilai investasinya yaitu 396.000 dan total penyusutan per bulannya 12.153. Yang kedua adalah biaya operasional. Untuk biaya operasional adalah ada biaya bahan baku serta biaya bahan pendukung, serta biaya tenaga kerja dan biaya overhead listrik. Untuk keterangannya seperti yang tertera pada PPT ya. Nah, untuk total biayanya ada 239.070,5. Oke, next. Yang ketiga ada proyeksi rugi laba. Dari kegiatan produksi yang dilakukan oleh Milk with Love selama 1 bulan diproyeksikan mampu memproduksi sebanyak 35 pieces produk dengan ukuran botol 250 ml. Setiap produk Milk with Love akan dijual dengan harga 11.000, di mana jika diproyeksi keuntungan sebagai berikut. Untuk uraiannya, terjual batch 1 yaitu 15 unit atau 15 produk, harga satuannya 11.000, batch 2, 20 produk, harganya juga 11.000. Jadi totalnya itu sebulan itu 385.000. Untuk penjualan totalnya 385.000. Biaya operasional totalnya 239.070,5 dan laba yang didapat oleh kami yaitu 145.929,5. Oke, yang terakhir adalah prototype. Ini adalah contoh produk kami. Sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.